Fernandes, jika secepat seperti Rashford, saya bisa menang Ballon d'Or. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengagumi kecepatan yang dimiliki Marcus Rashford. Bahkan, jika punya kecepatan yang sama, Fernandes yakin bisa memenangkan Ballon d'Or. Bruno Fernandes segera menjadi tumpuan United sejak datang pada Januari 2020 lalu. Pada musim 2020-2021, pemain 26 tahun hampir selalu dimainkan United dan memainkan peran penting di lini tengah. Fernandes telah mencetak 18 gol dari 36 laga di Premier League. Jika ditambah dengan torehan gol di ajang lain, maka Fernandes telah mencetak 28 gol untuk Setan Merah di semua kompetisi sejauh ini. Bukan hanya rajin mencetak gol, Fernandes juga piawai membuat assist. Sejauh ini, ex-pemain Sporting CP telah membuat 16 assist untuk United. Bruno Fernandes tentu bukan tipe pemain yang lambat. Fernandes punya kecepatan yang mumpuni, baik lari maupun gerakan. Akan tetapi, Fernandes merasa bakal jauh lebih baik jika secepat Rashford. Saya pikir, saya bukan pemain paling lambat di dunia. Tetapi jika saya memiliki kecepatan seperti Rashford, sejujurnya saya sudah menjadi pemenang Ballon d'Or, ucap Fernandes di MU TV. Dengan kecepatan yang Rashford miliki, ya Tuhan, dia luar biasa, sambung Fernandes. Kecepatan memang menjadi salah satu senjata andalan Marcus Rashford. Pemain 23 tahun itu sangat diandalkan United saat melakukan serangan balik cepat. Rashford bisa berlari dan melakukan dribble dengan sangat cepat. Sungguh luar biasa cara dia berlari. Ketika saya berbicara tentang kecepatan, ini tentang berlari dengan bola dan tanpa bola pada saat yang sama. Dia punya kecepatan di kakinya. Kualitas yang dia miliki, gerakan yang dia miliki, dan kelincahan yang dia miliki untuk keluar dari situasi sulit sungguh luar biasa, tegas Fernandes. Harry Maguire, Manchester United terlalu sering meraih hasil imbang. Harry Maguire sadar kalau beberapa hasil yang didapatkan oleh klubnya Manchester United tidak begitu baik. Namun ia percaya kalau kehadiran fans di stadion bisa membantu klub memperbaiki torehan tersebut. Sejak era pandemi dimulai, fans memang tidak pernah lagi terlihat memadati tribun penonton di stadion. Pertandingan jadi tidak terasa seru. Namun itu langkah yang diperlukan agar industri sepak bola tetap berjalan. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di berbagai negara mulai berkurang termasuk Inggris. Pemerintah Inggris mulai melonggarkan regulasi dan memperbolehkan kehadiran fans di stadion dalam 2 laga terakhir Premier League. Namun tentu saja, klub masih dilarang mengisi semua tempat duduk yang tersedia di stadion. Jaga jarak harus dilakukan dan oleh karenanya, klub hanya diperbolehkan mendatangkan fans ke stadion sebanyak 10.000 orang saja. Maguire menyambut positif kebijakan terbaru dari pemerintah Inggris ini. Ia meyakini kalau kehadiran fans bakal menambah semangat para pemain sehingga Manchester United bisa meraih hasil yang lebih positif. Ada beberapa pertandingan di mana kami membutuhkan mereka. Kami terlalu sering meraih hasil imbang 0-0 pada musim ini. Bukan Maguire seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Akankah fans bisa memberikan kami dorongan itu? Energi tambahan yang mematik perubahan momentum untuk pergi dan mencetak gol kemenangan? Anda tak akan tahu, tapi kami sudah tidak sabar untuk melihat mereka kembali. Lanjutnya, hasil pertandingan Manchester United versus Fulham. Manchester United menjamu Fulham di Stadion Old Trafford dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Kick-off dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ulasan pertandingannya, selamat menyaksikan.
Barcelona dan Man United, Real Madrid jadi klub paling berharga di dunia. Real Madrid menjadi klub yang paling berharga di dunia dengan mengalahkan Barcelona dan Manchester United. Real Madrid memang dikenal sebagai klub sepak bola paling terkenal dengan berbagai kesuksesannya. Hal itu tidak lepas dari kehebatan Real Madrid menjadi tim paling sukses dalam ajang Liga Champions. Sampai saat ini, Real Madrid masih menjadi klub dengan koleksi trofi Liga Champions paling banyak, yakni 13 gelar. Kesuksesan Real Madrid di Liga Champions itulah yang menjadi faktor utama mereka mampu menjadi klub paling berharga di dunia. Gelar itu dikeluarkan oleh Brand Finance dalam sebuah laporan tahunan dengan judul Football 50 2021. Real Madrid memuncaki daftar Football 50 dengan nilai sebesar 1.276 miliar euro. Real Madrid mampu mengungguli Barcelona dan Manchester yang berturut-turut berada di posisi kedua dan ketiga. Barcelona berada di posisi kedua dengan nilai 1.266 miliar euro, sementara Manchester United di posisi ketiga dengan nilai 1.130 miliar euro. Kemampuan Real Madrid secara konsisten lolos ke Liga Champions dan pemasukan yang stabil dinilai menjadi hal utama dalam penilaian kali ini. Real Madrid mampu secara konsisten memastikan kualifikasi Liga Champions tahun demi tahun. Bunyi laporan Brand Finance. Aliran pendapatan yang konstan dan status Liga Champions telah memainkan peran sentral dalam kesuksesan klub secara umum. Lanjut bunyi pernyataan Brand Finance. Selain Manchester United, ada 5 klub Inggris lain yang juga masuk ke dalam 10 besar. Kelima klub tersebut adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Sementara 2 posisi lainnya diisi oleh raksasa Bundesliga, Bayern Munich dan wakil Prancis Paris Saint-Germain. Lagi-lagi, Ole Gunnar Solskjaer tidak sejalan dengan Jose Mourinho soal satu hal. Ole Gunnar Solskjaer dan Jose Mourinho sering mengutarakan pendapat yang berbeda haluan, termasuk dalam menentukan apakah Manchester United sudah sukses hanya dengan menjadi runner-up di suatu kompetisi. Seperti yang diketahui, Mourinho pernah menduduki kursi kepelatihan Manchester United selama 2 tahun. Ia dipecat lantaran klub berjuluk The Red Devil itu menerima banyak torehan buruk di awal musim 2018-2019. Pria asal Portugal tersebut meninggalkan Old Trafford dengan beberapa pencapaian menarik. Ia mempersembahkan 3 trofi dari ajang Carabao Cup, Community Shield, dan Liga Eropa serta membantu klub menjadi runner-up di Premier League. Beberapa saat setelah melakukan pemecatan, Manchester United menunjuk Solskjaer sebagai penggantinya. Awalnya pria asal Norwegia tersebut hanya ditugaskan sebagai interim, tapi pihak klub berubah pikiran di tengah jalannya musim. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan prestasi Mourinho, Solskjaer masih belum ada apa-apanya. Pencapaiannya terbaik sejauh ini hanyalah membawa The Red Devil mencapai babak semifinal di beberapa kejuaraan. Namun ia berpeluang pecah telur jika mampu mengalahkan Villarreal di babak final Liga Eropa musim ini. Solskjaer sangat berambisi mengakhiri paceklik gelar Manchester United dan mengharamkan status runner-up. Sangat berbeda dengan Mourinho yang kerap mengagungkan keberhasilannya membawa Manchester United jadi runner-up di Premier League. Buat Solskjaer, menjadi runner-up bukan prestasi yang membanggakan. Itu menjadi runner-up menunjukkan performa yang bagus, tapi kami tidak bisa mengatakan kalau itu sebuah pencapaian. Itu bukan pencapaian, katanya.